Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Julianingsi dengan NIM 0101182094 semester 7 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan ceramah dengan topik merajut ukhuwah, menjaga akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat taufik dan hidayah, dan nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula, salawat bertangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Secara sederhana, ukhuwah artinya adalah persaudaraan, dan akidah adalah keyakinan yang kuat dan kokoh, yang dalam istilah Islam berarti iman. Setiap mukmin dalam hidupnya tidak lepas dari dua kewajiban. Apa saja itu? Yang pertama, kewajiban memelihara hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau hablum minallah. Dan yang kedua adalah memelihara hubungan yang baik dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Dan ukhuwah adalah wujud nyata pengimplementasian hablum minan nas tadi. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan hanya sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan saja, tetapi yang dimaksudkan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah, atau sesama umat Islam, sesama muslim. Itulah yang kita sebut sebagai ukhuwah Islamiyah. Dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan atau sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut sebagai ukhuwah insaniyah. Itu artinya Islam mengajarkan kepada umatnya untuk terus menjalin persaudaraan, baik itu kepada internal umat muslim maupun dengan non-muslim. Sebaliknya, Islam sangat membenci perpecahan, perseteruan, dan lain sebagainya. Kedua persaudaraan yang sudah saya sebutkan tadi sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, mengikat hati-hati mereka dengan tali ukhuwah dan keimanan, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dengan Rasulullah dan melakukan kerjasama dengan mereka. Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Secara spesifik, saya akan membahas mengenai merajut ukhuwah Islamiyah
dan ukhuwah insaniyah, dan bagaimana kaitannya dengan menjaga akidah. Pertama, ukhuwah Islamiyah. Islam tidak akan tegak tanpa adanya ukhuwah Islamiyah ini, yakni persaudaraan dalam Islam yang berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ukhuwah Islamiyah inilah dapat melahirkan rasa persatuan dan kesatuan orang-orang yang beriman. Ukhuwah Islamiyah yang diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ikatan terkuat dan terhebat yang tiada bandingannya. Ukhuwah ini adalah bukti keimanan. Ukhuwah yang diilhami iman merupakan kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada semua hamba-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang bersaudara. Masya Allah. Persaudaraan sesama mukmin juga merupakan konsekuensi dari keimanan. Artinya, ukhuwah adalah wujud dari akidah yang kokoh. Mukmin yang tidak dapat hidup bersaudara dengan mukmin lain dalam kehidupan bermasyarakat, berarti boleh jadi barangkali imannya bermasalah. Wallahu a'lam. Karena pada dasarnya setiap kita adalah bersaudara. Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kamu mendapatkan rahmat-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda bahwa tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, hendaknya setiap muslim, setiap kita membangun ukhuwah atas dasar mahabbah fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah. Ada seorang lelaki mengunjungi temannya di kampung lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk mengintai perjalanan. Kemudian malaikat itu mendatanginya, lalu berkata kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, kemana engkau akan pergi?" Pemuda itu pun menjawab, "Saya ingin mengunjungi saudara saya di kampung ini." Kemudian sang malaikat bertanya lagi, "Apakah ada tanggungan yang mesti engkau bayarkan atau yang mesti engkau tunaikan, wahai pemuda?" Ia pun menjawab, "Tidak, saya mengunjunginya tiada lain dan tiada bukan karena saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sang malaikat kemudian mengatakan, "Sesungguhnya aku ini utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai orang-orang itu karena Allah." Masya Allah.
Hadis riwayat Muslim nomor 4656. Inilah ikatan persaudaraan yang dibangun atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua adalah ukhuwah insaniyah, yakni persaudaraan antara sesama umat manusia, baik beda suku, ras, budaya, maupun agama. Menjalin ukhuwah dengan siapa saja silakan, namun tidak menggadaikan aturan Islam atau akidah. Bermuamalah atau menjalin hubungan sosial dengan non-muslim bukanlah sebuah pantangan dalam Islam. Walaupun dalam konteks muamalah tertentu ada ulama yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah makruh. Namun Quraisy Shihab dalam bukunya Wasatiyah mengatakan bahwa hubungan keagamaan yang ada tak lantas menghilangkan hubungan kemanusiaan yang mendasari lahirnya kehidupan di dunia ini. Jadi, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sah-sah saja membangun hubungan sosial dengan non-muslim selagi tidak berkompromi soal akidah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menegaskan dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang bunyinya lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jelas tidak ada kompromi di sana. Kita harus senantiasa menjaga akidah kita. Jangan mudah goyang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam upaya merajut ukhuwah Islamiyah, ada beberapa hal yang perlu kita bina bersama-sama. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, bersikap husnuzon di antara kita semuanya. Kemudian yang kedua, berpeganglah kita semua pada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala atau al-Islam. Dan yang ketiga, laksanakanlah hak dan kewajiban kita sebagai muslim dalam kehidupan bermasyarakat seperti tercantum dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Yang pertama, menjawab salam. Kemudian yang kedua, menengok atau menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga, mengantarkan jenazah. Yang keempat, mendatangi undangan. Dan yang kelima, mendoakan orang yang bersin jika mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat adalah jaga dan perbanyak ikatan tali silaturahmi di antara kita. Dan yang kelima adalah tumbuhkan sikap saling percaya. Dan kesemua itu hanya bisa terwujud manakala kita senantiasa menjaga akidah. Sebab pada dasarnya ukhuwah yang terjalin adalah perwujudan dari keimanan. Semoga kita senantiasa merajut ukhuwah. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bisa diambil hikmahnya dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.